Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leni Rumianti. Kita akan melanjutkan ke sesi kedua, masih membahas tentang gerak translasi dan gerak rotasi. Jika tadi yang pertama saya membahas tentang tadi ya definisi secara singkat, kemudian saya simulasi dari gerakannya, dari perpindahannya, seperti itu dari partikelnya. Kemudian di situ saya juga membahas tentang besaran-besaran yang mempengaruhi gerak translasi maupun gerak rotasi. Kemudian saya juga menjelaskan di situ tentang hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi, dan di situ juga perlu yang difahami tentang yang tadi ya, tentang yang rata-rata dengan yang sesaat. Jika yang rata-rata kita menggunakan delta, sedangkan yang sesaat kita menggunakan diferensial gitu, atau turunan ya. Kita lanjut untuk sesi yang kedua tentang tadi yang sudah saya singgung sebelumnya tentang jenis-jenis. Jadi di sini ada jenis-jenis dari gerak translasi dan di sini sama ya. Jadi kenapa saya langsung dua? Karena tadi dia memiliki kemiripan, hanya lambangnya saja, bahasanya yang berbeda gitu. Jadi kita langsung saja, gerak translasi itu dibagi menjadi dua. Oh, bukan dua ya, maaf, dibagi menjadi tiga. Di sini jenisnya, yaitu yang pertama ini adalah gerak lurus beraturan. Oke. Karena tempatnya kecil, jadi saya singkat saja. GLB, gerak lurus beraturan. Untuk yang kedua di sini adalah GLBB. Nah, di sini gerak lurus berubah beraturan. Gitu. Kemudian yang ketiga apa? Yang kemudian adalah GLBT. Nah, apa ayo kira-kira? Jadi gerak lurus berubah tidak beraturan gitu. Nah, di sini perbedaan antara ketiganya, ciri utamanya kalau GLB gerak lurus beraturan, maka di sini cirinya adalah V-nya sama dengan konstan. Konstan itu bahasanya tidak berubah gitu. Kalau yang GLBB gerak lurus berubah beraturan, ciri utamanya adalah A-nya sama dengan konstan. Kia. Selanjutnya yang terakhir gerak lurus berubah tidak beraturan, maka di sini cirinya adalah V-nya berubah tak beraturan. Jadi dia berubahnya tidak beraturan. Gitu. Jadi berubah-berubah V-nya. Makanya gerak lurus berubah tidak beraturan. Nah, di sini untuk bagian yang pertama GLB di sini karena dia V-nya konstan, maka di sini formula yang digunakan hanya satu, bahwa S itu sama dengan V dikalikan dengan T. Jadi perpindahan itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Ini adalah formula untuk gerak lurus beraturan. Sementara untuk gerak lurus berubah beraturan, di sini formulanya kebanyakan ada tiga. Tiganya apa? Di sini yang pertama adalah VT itu sama dengan V0. Oke, di sini plus minus A dikalikan dengan T. Gitu ya. Kemudian untuk yang nomor 2 itu adalah VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS.
Kemudian S itu sama dengan V0T plus minus setengah GT kuadrat. Oke, GT kuadrat ya. Nah ini adalah rumus-rumus untuk bagian yang GLBB. Jadi di sini ada plus minus. Jadi kita kasih keterangan di sini yang plus sama yang minus. Kalau yang plus itu untuk yang GLBB dipercepat. Sedangkan yang kedua tadi GLBB diperlambat. Oke. Nah, sampai sini ya. Kalau yang ini kita bahasanya untuk yang gerak lurus berubah tidak beraturan, kita menggunakan diferensial, jadi kita tidak akan bahas lebih lanjut. Jadi inti-intinya saja begitu ya. Kalau di fisika dibahas lebih lanjut lagi gitu. Tapi kalau Anda cukup sampai sini aja sudah selesai. Gitu ya. Nah, di sini tadi sama dengan tadi ya yang sudah saya berikan tadi pertanyaan. Oh ya, pertanyaan yang nomor sesi pertama tadi ya, cuma satu gitu kan ya. Contoh dari gerak lurus. Nah, gerak lurus tadi kan basing ya, basing itu terserah aja gitu. Jadi contohnya apa? Jadi contohnya adalah yang biasa ke kampus dengan menggunakan motor, dengan menggunakan sepeda, dengan jalan kaki gitu kan ya, sama aja gitu. Nah, di situ namanya gerak lurus. Jadi kalau saya bilang gerak lurus, Anda bisa menyebutkan mana saja. Yang penting tadi lintasannya dia lurus. Contohnya motor, naik motor di jalan raya, kemudian di kereta api di relnya gitu. Di situ kalau dibilang gerak lurus ya gitu saja sudah boleh gitu. Tapi kalau di sini lebih spesifik, nah di sini ada gerak lurus. Nah, tapi yang ditanyakan adalah gerak lurusnya berubah beraturan. Nah, contohnya apa nih kalau berubah beraturan? Jadi harus lebih spesifik lagi. Kalau Anda menjawab pertanyaan gerak lurus di jalan raya, masih kurang tepat. Kenapa? Karena di sini untuk gerak lurus berubah beraturan ada dua jenisnya. Yang pertama adalah dipercepat, kemudian yang kedua diperlambat. Jadi harus spesifik nih, mana yang mau Anda jelaskan gitu. Kalau dia dipercepat, contohnya apa? Contohnya di jalan rayanya tapi dia ditanjakan. Kalau jalan rayanya lurus gitu kan ya, biar mungkin bahasanya bisa konstan kecepatannya. Nah, kalau contoh dari GLBB dipercepat, contohnya adalah jalan tanjakan. Pasti kalau jalan tanjakan itu Anda pasti akan menaikkan kecepatan Anda gitu. Biar nggak apa? Biar nggak turun lagi ke bawah. Pun sama kalau gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Contohnya, jadi jangan lagi menjawab jalan naik motor di jalan raya, masih kurang tepat gitu. Jadi kalau diperlambat apa? Jadi jalan rayanya itu di tikungan. Pasti ya, kalau di tikungan pasti Anda akan mengurangi kecepatan Anda. Kenapa? Takutnya nanti bisa terlempar dari jalan ya, bisa terjadi kecelakaan. Itu contoh ya tadi. Terus kalau yang gerak rotasi contohnya apa? Gampang banget, yang suka tuh main di pasar malam. Contohnya adalah ada yang bilang biang lala, atau yang biasa dibilang komedi putar gitu. Pasti kalau yang sering ke pasar malam pernah naik dong gitu. Dia di posisi ke atas, kemudian ke tengah, ke bawah, dan selanjutnya dia akan berputar-putar gitu ya. Itu adalah contoh-contoh dari gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, lanjut di sini untuk yang selanjutnya untuk gerak rotasi di sini sama seperti yang tadi saya sampaikan, berbedanya hanya di simbolnya saja. Tadi kan sudah dikasih keterangan tuh bahwa percepatan kalau ditranslasi, kalau di rotasi maka berubah menjadi percepatan sudut, lambangnya menjadi theta. Kecepatan berubah menjadi kecepatan sudut, lambangnya omega. Kalau percepatan berubah menjadi percepatan sudut, lambangnya alfa. Nah,
Jadi rumus-rumus ini pun akan sama dengan yang rotasi gitu. Maka di sini jenisnya ada berapa? Sama juga. Di sini jenisnya ada 3. Jadi sama seperti ini, sama persis. Hanya lambangnya yang berubah. Di sini berubah menjadi G. Karena dia tadi lintasannya lurus, maka kalau rotasi lintasannya apa? Tepat sekali, lintasannya melingkar. Jadi gini aja. Tuh, mudah kan? Harus hatam nih. Kalau yang GLBB berubah menjadi GMBB. Jadi gerak melingkar berubah beraturan. Kemudian kalau yang ini GMBTB. Nah, gerak melingkar berubah tidak beraturan. Nah, yang di sini apa cirinya? Di sini cirinya apa? Kalau di sini V-nya konstan, maka kalau rotasi V tadi berubah menjadi betul sekali omeganya sama dengan konstan. Selanjutnya, kemudian yang kedua, kalau GMB, di sini cirinya adalah A-nya konstan, berubah menjadi tepat sekali alfanya konstan. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini V-nya berubah tidak beraturan, sama juga. Jadi di sini omeganya berubah. Kalau Anda cuma menuliskan omega berubah, maka bisa jadi dia berubah menjadi GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan. Kenapa? Karena selain alfanya konstan, maka di situ kita bisa menuliskan omeganya bukan W ya, omeganya berubah gitu. Kalau cuman begitu doang GMBB. Ingat ya, kalau Anda cuma menuliskan omeganya berubah, ini GMBB. Kenapa? Di sini omeganya dia berubah. Tapi kalau di sini omeganya berubah tak beraturan. Makanya dia berubah menjadi GMBTB. Jadi harus dilengkapi, tak beraturan. Kalau cuman omega berubah itu bisa jadi GMBB gitu ya. Sama dengan ini juga. Dia harus dikasih keterangan tak beraturan. Lanjut ya. Selanjutnya di sini sama juga formulanya cuman satu. Di sini S-nya sama dengan berubah menjadi S tadi berubah menjadi apa? Nah, tepat sekali di sini berubah menjadi maaf. Di sini berubah menjadi theta. Tetanya sama dengan di sini V berubah menjadi omega dikalikan dengan T. Nah, gitu. Kalau yang ini sama juga. Di sini ada 3, di sini omega T. Omega T itu sama dengan di sini omega 0, kemudian plus minus alfa dikalikan dengan T. Ingat ya, plus minus. Jadi kalau dipercepat langsung berubah menjadi plus, kalau diperlambat langsung berubah jadi negatif. Selanjutnya di sini omega T kuadrat itu sama dengan apa? Di sini omega T kuadrat itu sama dengan adalah omega 0 kuadrat, kemudian plus minus di sini 2 alfa kali theta. Selanjutnya di sini theta itu sama dengan omega 0T itu ditambah plus minus dengan setengah G dikali T. Maaf ya, T-nya kuadrat. Oke. Nah, ini adalah formula yang digunakan untuk gerak lurus maupun gerak rotasi. Kita kasih keterangan ya bagi Anda yang mungkin lupa waktu SMA. Di sini S-nya itu tadi adalah perpindahan. Maka satuannya kaitannya dengan perpindahan itu adalah meter. Kemudian di sini V-nya itu adalah kecepatan. Satuannya adalah meter per sekon. Satuan yang saya maksud di sini adalah satuan internasional ya. Karena kita juga sudah mengenal satuan metrik dan satuan British gitu. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah satuan CE
internasional. Jadi satuan internasional itu cikal bakal dari satuan metrik gitu. Kalau satuan British itu apa contohnya? Contohnya pounds, kemudian kayak kemarin ya apa namanya inci, itu ada satuan-satuan dari British ya gitu. Nah selanjutnya di sini kemudian A, jadi A-nya itu adalah percepatan. Ini adalah meter per second kuadrat. Selanjutnya apa lagi? Udah? T itu pasti sudah paham ya. Itu adalah waktu. Lambangnya adalah sekon. Oke, selanjutnya di sini kemudian kalau dikasih VT dan V0, ini kan ada VT dan V0 ya. Jadi di sini kan ada VT sama V0 ya. Kalau VT itu maksudnya kecepatan akhir, kalau 0 itu kecepatan awal, gitu aja ya. Kemudian kita tadi tuliskan di sini adalah theta, itu adalah perpindahan sudut. Itu satuannya adalah radian, kemudian omega itu adalah kecepatan sudut, satuannya adalah radian per sekon, kemudian alfa itu adalah percepatan sudut, lambangnya adalah radian per sekon kuadrat gitu. Kemudian tadi ada R ya, R-nya itu adalah jari-jari, satunya adalah meter. Kemudian ada lagi, ada nih G itu adalah percepatan gravitasi. Jadi jangan cuma gravitasi ya, kalau gravitasi itu di fisika banyak. Ada gaya gravitasi, ada ketetapan gravitasi, ada medan gravitasi gitu. Jadi banyak, jadi jangan gravitasi aja. Meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah besaran-besaran yang tadi ya memiliki hubungan, yang memiliki kaitannya dengan gerak translasi dan gerak rotasi. Jadi mungkin sekian untuk materi kita kali ini. Jadi perlu difahami kembali bahwa gerak translasi dan gerak rotasi itu adalah mirip sekali. Bedanya kalau translasi itu adalah gerakan lurus, mudahnya saja. Kalau gerak rotasi itu adalah gerak melingkar. Di sini perbedaan secara signifikan adalah lambang-lambangnya saja. Di mana perbedaan yang utama di sini tadi sudah saya sampaikan, perpindahan untuk ditranslasi akan berubah menjadi perpindahan sudut untuk yang dirotasi. Pun sama dengan kecepatan. V di translasi berubah menjadi kecepatan sudut di rotasi, maaf. Dan yang terakhir adalah percepatan untuk yang ditranslasi berubah menjadi percepatan sudut menjadi alfa di rotasi. Jadi jangan bingung, jadi Anda kuatkan salah satu saja, nanti yang satu mengikuti. Karena formulanya juga sama gitu ya. Jadi semoga materi kita untuk sesi yang kedua bisa difahami, karena tadi saya ungkapkan sekali lagi sama saja antara rotasi dan dan translasi. Dan untuk memahami untuk sesi yang kedua, jadi tugas untuk pertemuan kali ini, yang pertama selain membuat peta konsep seperti sebelumnya, yaitu peta konsep untuk yang translasi dan rotasi kali ini, yang kedua adalah membuat materi atau membuat resume materi tentang perbedaan antara gerak vibrasi dan osilasi. Silahkan dicari Anda masing-masing itu sebagai penguatan Anda ya. Jadi untuk yang materi terakhir tidak akan saya jelaskan, jadi Anda dijadikan sebagai tugas akhir Anda. Jadi silahkan dicari dan selengkap-lengkapnya tentang perbedaan antara tadi ya. Anda bisa membahas tentang perbedaan gerak osilasi dan vibrasi. Anda boleh menggunakan literasi apapun, bisa dari jurnal, bisa dari buku-buku gitu kan ya. Jadi di sini syaratnya adalah sumbernya atau literasi yang Anda gunakan minimal 3 dari buku. Ingat ya, 3 dari buku. Kalau dari web atau dari blog itu tidak saya terima. Jadi 3 dari buku, silahkan dicari, waktunya 1 minggu. Jadi silahkan dicari tentang gerak vibrasi dan gerak osilasi. Silahkan dibahas selengkap-lengkapnya. Jadi
pembahasannya seperti apa, Bu? Diserahkan kepada Anda. Anda boleh menggunakan peta konsep seperti saya, atau Anda mau menggunakan secara penjabaran, Anda mau membahas tentang perbedaan atau persamaan atau hubungan, itu diserahkan lagi ke Anda. Gitu ya. Jadi bebas, karena pada era 4.0 semuanya dikembalikan kepada mahasiswa. Jadi kalau nilainya pengen bagus gimana? Ya pasti harus dilengkapin gitu. Banyakin literasinya. Kalau nilainya mau pas-pasan ya sedang-sedang aja. Paham ya? Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Siap-siap kita akan melakukan ujian akhir semester. Jadi pastikan kondisi Anda sehat. Jangan lupa banyak minum dan kurangi perjalanan atau pergi keluar jika tidak ada kebutuhan atau tidak ada keperluan. Jadi stay at home aja ya, karena sekarang COVID-nya masih masih belum berakhir. Jadi jaga kesehatan Anda masing-masing. Sekian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.